Jakarta termasuk 3 besar kota terpolusi di dunia. Baru-baru ini Kementerian Lingkungan Hidup menindak dan sudah menetapkan para tersangka yakni pengelola ilegal pembakaran limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Nah, benarkah limbah B3 ini menjadi salah satu biang kerok polusi udara di Jabodetabek? Dan apakah masih banyak peluang polusi dari pengelola sampah beracun terutamanya yang ilegal di Indonesia? Kami akan membahasnya bersama Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, ada Pak Rasio Ridosani, dan pengkapannya Walhi Jakarta, ada Mas Muhammad Aminullah. Selamat pagi Pak Roy, selamat pagi Mas Aminullah. Pak, selamat pagi. Pagi, Pagi terima Mas, kasih pagi sudah Bang. bergabung. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Roy, mungkin kita tentu kita mengapresiasi apa yang menjadi temuan dan sekarang ini sedang diproses hukum terhadap keempat tersangka tersebut. Ada tanggung jawab mereka juga seperti yang tadi sudah diinformasikan terkait dengan pencemaran yang terjadi di Jakarta. Tapi mungkin kita harus sadari juga sebenarnya porsinya sebesar apa. Karena kalau kita melihat Jakarta ini beberapa hari bahkan pekan terakhir ini cukup parah begitu polusi yang terjadi. Keterlibatan dari keempat orang ini apakah memang porsinya besarkah atau ini hanya sebagian kecil dari apa yang menjadi masalah besar yang masih harus diatasi, Roy? Ya, terima kasih Bang Timothy, Mas Timothy ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa kalau kita bicara tentang kualitas udara Jabodetabek ini kan berbagai macam faktor penyebabnya. Ya, kami melihat emisi kendaraan bermotor salah satu memberikan kontribusi terkait dengan kualitas udara Jakarta. Di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan industri, ya, termasuk industri pemburan, semen, kemudian juga terkait dengan kegiatan pembangkit energi, baik menggunakan batu bara maupun menggunakan diesel, serta juga ada kegiatan-kegiatan misalnya yang secara terbuka ya dilakukan dalam jumlah sangat luas terkait dengan stockpile batu bara maupun juga kegiatan yang lain yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk adalah kegiatan-kegiatan pembakaran secara terbuka yang masih terjadi di wilayah Jabodetabek ini. Ya, terkait yang sudah kami lakukan, misalnya kami melakukan beberapa waktu yang lalu adalah kita melakukan proses ya penetapan tersangka kepada 4 ya pelaku pembakaran limbah elektronik, ya, limbah elektronik di wilayah Tangerang. Keempat pelaku ini ya merupakan penetapan tersangka kepada 4 pelaku ini merupakan pengembangan kita, karena sebelumnya kita melakukan penetapan tersangka terhadap satu ya perusahaan di mana ketetapan tersangka PMA, di mana ketetapan tersangkanya adalah direktur utamanya dan korporasinya. Dari pengembangan itu kami melihat perusahaan ini menerima ya hasil pengolahan ataupun pembakaran ilegal yang dilakukan oleh masyarakat terhadap limbah elektronik, ya, pembakaran ilegal limbah elektronik dilakukan oleh masyarakat tersebut. Sebelumnya kami sudah memberikan peringatan pada masyarakat ini untuk tidak membakar ataupun mengolah limbah B3 secara ilegal karena menyebabkan pencemaran udara, tidak hanya berkaitan dengan adanya peningkatan ISPU yang sekarang ini menjadi perbincangan, tapi juga pembakaran ini menyebabkan terjadinya pelepasan ya senyawa-senyawa ya yang berbahaya, yang bersifat karsinogenik, karena ini adalah limbah elektronik. Jadi ini yang perlu kami sampaikan ya, bahwa di samping itu juga kami saat ini sedang melakukan upaya-upaya bagaimana kita bisa menekan ya emisi dari berbagai macam sumber yang ada di Jakarta ini. Ya, Ibu Menteri menugaskan satuan tugas khusus Satgas Pengendalian Pencemaran Udara di Jabodetabek. Langkah-langkah kami lakukan untuk menekan ini ya, mengatasi persoalan ini, di samping ya kami terus-menerus melakukan identifikasi sumber-sumber pencemar apa saja yang ada di wilayah Jabodetabek ini. Kalau lihat pencemaran Jakarta ini kan kita mesti melihat pada wilayah yang lebih luas, karena kan pencemaran udara itu adalah sangat dinamik ya, sehingga kita harus lihat satu persatu. Ini sedang kami lakukan identifikasi sumber-sumbernya apa saja, sehingga kami bisa mengambil langkah-langkah yang lebih tepat. Kami juga mendorong dilakukannya uji emisi pada kendaraan-kendaraan bermotor, karena ini merupakan salah satu penyebab ataupun kontribusi. Kami saat ini juga melakukan upaya-upaya ya pengawasan ya terhadap kegiatan-kegiatan industri pembangkit, termasuk juga pembakaran secara terbuka.
Dan kami akan lakukan tindakan-tindakan hukum Baik, apabila kami temukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. baik. Ini Timothy yang langkah-langkah kami lakukan. Baik, Pak Roy, untuk pendidikan masyarakat juga mengenai limbah B3 ini sebenarnya berarti kalau dari yang tadi Pak Roy jelaskan sebenarnya memang lebih ke tingkat berbahayanya yang mungkin lebih tinggi juga dibandingkan dengan beberapa yang tadi sudah disebutkan menjadi polutan di Jakarta ini sehingga ini secara langsung membahayakan masyarakat. Nah, sebenarnya apakah memang perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pengatasan atas limbah B3 atau penanganan limbah B3 tadi dan seberapa banyak sebenarnya Pak yang diketahui ada di sekitar Jakarta pihak-pihak yang melakukan hal yang sama, apakah sudah terdeteksi juga dan apakah akan segera ada penindakan juga atas mereka? Ya, perusahaan ini ya tadi saya jelaskan perusahaan yang melakukan kegiatan peleburan logam, ya mereka menampung ya bahan baku dari proses-proses pengolahan limbah B3 ilegal. Ini yang kami lakukan penindakan yang sudah ditetapkan tersangka ya. Jadi 1 direktur utama, 1 korporasi dan 3 pemodal ya yang untuk kegiatan pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat dan 1 pelaku di lapangan. Ya, kami melihat bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan lain menjadi perhatian kami yang akan juga kami segera tindak terkait dengan kegiatan-kegiatan pengolahan ya termasuk di dalamnya peleburan logam yang dapat menimbulkan pencemaran udara sehingga mengganggu kehidupan masyarakat. Ya, kita harus melindungi masyarakat kita karena ini amanat konstitusi. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ya, tugas kita semualah, tidak hanya tugas pemerintah, tapi kami harapkan semua pihak harus terlibat bersama-sama memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ataupun industri-industri seperti ini harus dapat kita hentikan apabila terjadi menyebabkan pencemaran sehingga mengganggu kesehatan masyarakat dan juga terjadi pelanggaran-pelanggaran mereka lakukan. Ya, baik. Makasih Pak Roy. Saya ke Mas Aminullah. Seperti saya sebutkan tadi, Mas Amin, sebenarnya kita tentu saja kita mengapresiasi apa yang dilakukan, penegakan hukum yang dilakukan, dan kita membutuhkan ini juga ke depannya semakin bisa meluas juga kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Tapi kita melihat juga masalah besarnya kan yang menjadi masalah utama di sini adalah pencemaran udara di wilayah Jakarta. Nah, dari Wahli sendiri melihat tentu sekali lagi kita mengapresiasi penegakan terhadap penanganan limbah B3 secara ilegal. Tapi apakah ini bisa menjadi solusi atas kondisi udara di Jakarta atau paling tidak berkontribusi besar lah pada hal tersebut, Mas Amin? Iya, berkaitan dengan kontribusi terhadap penekanan polusi udara, kami melihat ini juga perlu gitu ya, karena dari pemantauan kami di lapangan juga di Jakarta juga cukup banyak gitu ya aktivitas-aktivitas pembakaran limbah B3 yang kami duga juga itu ilegal gitu. Kami masih melihat ada beberapa titik yang cukup banyak sebenarnya di Jakarta. Jadi penegakan-penegakan hukum yang seperti sudah dilakukan oleh Gakum KLHK itu sudah tepat menurut kami, tapi memang perlu kita melihat beberapa hal gitu kan. Misalnya dalam penegakannya kita juga perlu melihat rantainya, apakah sudah tepat yang ditangkap seperti itu. Misalkan tadi sudah dilaporkan gitu ya, ada beberapa yang ditangkap. Nah, kita tentu menginginkan pemulihan lingkungan hidup Jakarta. Kita sama-sama sepakat gitu bahwa kita berharap kita mau ada pemulihan lingkungan hidup di Jakarta gitu. Tapi juga dalam pelaksanaannya itu juga harus berkeadilan. Jadi maksudnya gini, kita melihat dalam aktivitas pembakaran limbah B3 ini pola-polanya itu sangat terstruktur gitu ya. Artinya itu nggak hanya dilakukan masyarakat biasa. Kami melihat polanya itu juga melibatkan perusahaan industri, pelaku usaha yang melakukan jual beli limbah, bahkan beberapa melibatkan perangkat wilayahnya terkait dengan perizinan seperti itu. Nah, posisinya industri ini kan dia menghindari pengolahan limbah yang seharusnya gitu. Kemudian pengusaha jual beli limbah dia memanfaatkan celah tersebut. Ada celah beberapa industri gitu dia enggan gitu untuk mengolah limbah bagaimana seharusnya gitu. Akhirnya ada yang memanfaatkan gitu celah-celah tersebut. Nah, masyarakat posisi di masyarakat dalam kasus ini mereka tidak punya pilihan gitu, karena di beberapa kasus yang mereka memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan, terhadap pendidikan. Akhirnya mereka tidak punya pilihan ya selain dengan cara tersebut gitu. Nah, penegakan hukum ini juga perlu diimbangi dengan alternatif ekonomi untuk masyarakat, karena di beberapa Tangerang gitu ada laporan gitu masuk ke kami gitu, itu bahkan ada satu kampung gitu, mereka satu kampung itu menjadi menjadi pihak yang membakar
dibakar gitu. Tapi ya balik lagi ke tadi gitu, setelah kita dalami mereka tidak punya pilihan gitu. Mereka jauh gitu akses mereka terhadap pendidikan, terhadap pekerjaan, dan belum ada gitu kemudian akses yang diberikan oleh pemerintah, sehingga mereka tidak mendapat apa namanya, tidak mendapat pilihan gitu. Mereka tidak punya Mm-mm. pilihan. Akhirnya ya pilihan yang tersedia di lapangan untuk mereka tetap bisa hidup, tetap bisa makan, ya seperti itu. Nah, ini yang menurut kami perlu menjadi perhatian. Jangan Ya. sampai yang ditangkap sebenarnya ya hanya korupsi-korupsinya saja gitu. Apalagi mereka melakukan hal tersebut karena minimnya akses yang diberikan oleh Ya. pemerintah Dan tidak terhadap diberikan pendidikan pemahaman maupun mengenai lapangan pekerjaan. tidak diberikan pemahaman Betul. mengenai dampak dari apa yang mereka lakukan itu, gitu Mas. Iya, betul. Jadi kayak gitu. Jadi kita perlu penegakan hukum, tapi memang dalam dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup kita juga perlu gitu melihat apakah orang-orang yang bersinggungan langsung gitu ya di lapangan, masyarakat masyarakat akar rumput kita itu mereka sudah terpenuhi aksesnya. Jangan-jangan ya tadi gitu mereka tidak punya pilihan untuk bertahan hidup kecuali dengan membakar sampah seperti itu. Jadi Hmm. memang perlu di samping kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Gakum, KHK gitu, kita juga merasa perlu gitu ke apa, ke pejabat-pejabat yang lain gitu, lembaga-lembaga lain yang mereka punya wewenang gitu untuk tadi melakukan beberapa upaya untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang layak Ya. seperti itu. Kecuali kalau misal industri gitu ya, industri terus kemudian apa, kemudian usaha-usaha yang melakukan jual beli limbah secara ilegal, terus juga beberapa perangkat wilayah gitu kan, karena kita beberapa laporan dari masyarakat juga mereka sudah melaporkan, bahkan sudah turun gitu tim-tim dari dinas-dinas terkait. Tapi karena Oke. tadi ya, karena ada permainan di situ, beberapa perangkat wilayah juga ikut bermain, akhirnya ya terjadi pembakaran seperti itu. Nah, kalau yang tiga tadi ya sudah jelas gitu ya, harus dihukum seberat-beratnya. Ya. Cuman untuk masyarakat akar rumput, masyarakat yang betul-betul tidak punya pilihan, ya kami harap mereka juga dikasih celah gitu ya, meskipun mereka melakukan gitu ya, jangan sampai karena mereka tidak punya pilihan terus kemudian membakar sampah dan dipenjara kayak gitu kan, kasihan juga gitu. Jadi Oke. kalau misalnya apa ya tadi ya rantainya itu seperti apa, kalau misalnya dia betul-betul dalam kondisi yang terpaksa gitu, mereka tidak punya pilihan selain seperti itu, ya apa ya dia bisa gitu Baik. untuk diringankan, atau misalnya dia diberi keringanan dalam bentuk Ya, ya. apa, wajib lapor, atau kemudian justru bahkan harus ada pendampingan juga gitu ke orang-orang tersebut gitu, supaya mereka tidak melakukan kembali Oke. aktivitas-aktivitas kayak yang mereka lakukan sebelumnya. Oke, Seperti itu, Mas. baik. Terima kasih Pak Mas Aminullah. Nanti mungkin Pak Roy mau menanggapi, tapi kita akan jeda sebentar. Kita akan jeda dan nanti akan kembali dengan pembahasan juga terkait dengan beberapa solusi jangka pendek yang saat ini sepertinya sudah masuk perencanaan, termasuk juga diantaranya hujan buatan. Nanti kita akan elaborasi lebih jauh usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Nah, masih di Sapa Indonesia Pagi, saya mungkin memberikan waktu kepada Pak Roy untuk menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Aminullah terkait dengan ada juga kondisi masyarakat yang tidak paham, tidak diberi juga pemahaman, akhirnya mengerjakan atau mengatasi limbah dengan cara yang tidak tepat dan bahkan menyebabkan polusi. Harus ada komunikasi kepada mereka juga, selain juga penindakan yang tentu saja kita apresiasi, Pak Roy. Ya, berkaitan dengan kasus yang kami sedang tanganin yang berada di Tangerang, ya, di Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, dan juga ada perusahaan yang di Serang. Ini sebenarnya satu proses panjang sudah kami lakukan. Kami sudah melakukan edukasi ke masyarakat di Tegal Angus, dan hanya kami, pemerintah daerah juga sudah melakukan itu, ya. Kami meminta kepada mereka untuk menghentikan kegiatan-kegiatan pembakaran limbah elektronik yang tadi saya jelaskan sangat berbahaya Ya. kepada kesehatan masyarakat. Di langkah-langkah ini sudah dilakukan, ya kan? Karena memang penegakan hukum pidana itu merupakan ultimum remedium, ya, proses panjang ya dilakukan. Kita menggunakan berbagai macam instrumen-instrumen lainnya untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang melanggar ini bisa ditangani dengan baik sehingga dampaknya bisa kita minimalisasi, ya, kita bisa kurangin. Jadi tindakan kita terkait dengan proses pembakaran limbah elektronik yang sudah ditetapkan tersangkanya ini merupakan sudah kita lewatin proses, kita menjelaskan kepada masyarakat mereka untuk menghentikan kegiatan ini karena membahayakan Ya. masyarakat sekitar dan lingkungannya. Dan penindakan kami ini tidak hanya kepada pemodal yang ada di sekitar lokasi pembakaran juga, tapi kami juga melakukan penindakan, saya jelaskan tadi, ini ada keterkaitan antara kegiatan yang mereka lakukan
ya dengan kegiatan-kegiatan perusahaan. Ada satu PMA sudah kami tetapkan sebagai tersangka direktur utamanya, dan juga korporasinya, direktur utama juga sudah kami tahan ya di Rutan Salemba. Jadi kami lakukan memang Ya. satu langkah penegakan hukum yang komprehensif ya, ini yang perlu diketahui oleh publik. Ini komitmennya sampai ke Yang akarnya begitu ya Pak Roy ya? Ya, jadi kalau kita Ya. ingin melakukan penegakan hukum, kita harus memutus rantainya ini. Dengan melakukan penindakan ini, kami harapkan maka kita bisa memutus rantai dari kejahatan atau tindak pidana pembakaran limbah B3, khususnya limbah elektronik dalam hal ini, yang Oke. membahayakan masyarakat. Ini kita lakukan penegakan hukum semuanya. Pada pelaku di lapangannya kita lakukan, kepada pemodalnya kita akan tersangka juga, kemudian kepada pihak yang menerima ya limbah-limbah hasil pembakaran ilegal ini perusahaan, kita lakukan tindakan juga. Ini satu rantai yang kita lakukan. Oke. Termasuk saya sampaikan ya berkaitan dengan upaya-upaya kami dalam mengatasi pencemaran udara di Jakarta, Jabodetabek saat ini ya. Ya. Dan kami sudah, Bu Menteri sudah menugaskan kami ya sebagai ketua tim Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jakarta untuk mengambil langkah-langkah berkaitan dengan pengawasan kegiatan-kegiatan baik itu industri, pembangkit listrik ya, batu bara maupun sumber bahan bakar lainnya, kegiatan pembakaran secara terbuka, kemudian juga stockpile itu kami lakukan. Oke. Kami Nah. sudah melakukan juga kegiatan pengawasan ini dan akan terus kami lakukan, termasuk kami juga sudah menghentikan beberapa kegiatan yang diindikasikan memberikan kontribusi kepada peningkatan ya emisi ataupun pencemar di Jabodetabek ini. Oke. Ini langkah-langkah kami lakukan. Nah Pak Roy, mungkin bertepatan dengan itu kita akan tunjukkan sebenarnya yang ini menjadi pertanyaan masyarakat juga terkait dengan PLTU di sekitar Jakarta ini juga menjadi pertanyaan dan banyak juga yang sudah mulai menuduh bahwa ini sebenarnya yang menjadi penyebab utamanya, kontributor utama polusi udara Jakarta yang sedang buruk-buruknya. Mungkin dari Anda bisa menjelaskan juga Pak Roy dari PLTU yang tersebar di sekitar DKI Jakarta ini. Benarkah asumsi atau dugaan masyarakat tersebut bahwa memang penyebab utamanya ya ini, dan apa tindakan yang bisa mungkin menekan polusi yang ditimbulkan dari lokasi-lokasi ini, Pak Roy? Ya, Mas Timothy, saya jelaskan tadi bahwa berbagai macam ya, sumber ya emisi yang menyebabkan penurunan kualitas udara di Jakarta ini. Ya. Ada kegiatan kendaraan bermotor ya. Ya. Kemudian juga ada industri, banyak industri misalnya tadi industri peleburan logam, industri semen, kemudian industri-industri lain yang menggunakan boiler, ya. Di samping itu juga ada pembangkit listrik, ya, tenaga uap atau PLTU yang menggunakan batu bara. Jadi ini merupakan kontribusi dari banyak faktor. Oke. Ya. Yang ini yang sedang kami dalamin secara detail. Mana-mana saja, ya kegiatan-kegiatan mana saja yang mempunyai kontribusi besar terkait dengan penurunan kualitas udara di Jakarta ini. Ini kalau memang ada sumber-sumber pengemisi yang melakukan pelanggaran, ya, ataupun melewati baku mutu emisinya sehingga menyebabkan penurunan kualitas, ini kami lakukan penindakan. Ya. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi sumbernya tidak hanya satu, sumbernya banyak dan harus kita lihat satu persatu. Ya, misal tadi dibicarakan, ya PLTU, ya PLTU salah satu potensi ya sebagai pencemar udara di Jakarta. Tapi juga masih ada potensi-potensi lain. Nanti kami lihat satu persatu. Oke. PLTU mana? Ya, industri misalnya peleburan logam yang mana? Dan harus kita cek satu persatu. Oke. Itu tim kami sedang di lapangan, sedang bekerja. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menugaskan ya tim yang sangat besar, ada 100 kurang lebih 100 pengawas lingkungan hidup, pengendali dampak lingkungan hidup, kemudian didukung oleh banyak tim ya di belakangnya untuk
support upaya-upaya pengawasan Ya. terhadap fasilitas-fasilitas yang saya sebutkan tadi. Jadi Termasuk juga saat ini Pak Roy sedang dikumpulkan datanya lah begitu ya dengan tim ini ya Pak ya. Ya, Sebelum ya. diputuskan tindakan selanjutnya begitu, mungkin sederhananya begitu ya Pak Roy ya. Nah, ini ngumpul data terus berlangsung, Ya. Pak. Ya, upaya-upaya di lapangan terus berlangsung Ya. juga. Ya. Karena ini kan sangat banyak sumber-sumber yang ada di Jakarta, Jabodetabek ini. Ya. Kami lihat data yang berdasarkan data kami miliki, kami lakukan upaya-upaya pengawasan langsung di lapangan. Oke. Kalau ditemukan pelanggaran, ya tadi saya jelaskan, kami dapat melakukan penghentian. Baik, Kami sudah melakukan penghentian beberapa kegiatan. baik. Dan Khususnya juga untuk kami pelanggaran dapat ya. Oke. menerapkan sanksi administratif di dalamnya, termasuk ya melalui penegakan hukum second line law enforcement, Ya. penegakan hukum lapis kedua, karena penegakan hukum itu administratif itu yang utamanya adalah pemberi izin. Dalam hal ini pemerintah daerah banyak memberikan izin itu. Baik. Kami dapat menerapkan sanksi administratif termasuk ya untuk penghentian maupun pembekuan maupun pencabutan izin. Baik. Dan kami juga sudah menyiapkan kuasa-kuasa hukum kami untuk melakukan gugatan perdata, ya. Baik. Karena apa? Pencemaran udara ini kan merupakan berdampak sangat serius, Ya. ya. Banyak kasus yang sudah kami tanganin berkaitan pencemaran udara, khususnya Karhutla, ya, yang gugatan kami sebagian besar dikabulkan oleh pengadilan, ya. Dan kami juga menyiapkan juga langkah-langkah penegakan hukum Baik. pidana. Jadi langkah hukum secara komprehensif kami lakukan untuk memastikan ya kualitas udara di Jakarta membaik. Karena Baik, ini Pak Roy. tugas kita semua melindungi kesehatan masyarakat kita. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik Ya. dan sehat. Ya. Ini langkah-langkah harus kita lakukan. Baik Pak Roy, memang harus ada ketegasan tersebut dan ini harus ditangkap juga oleh semua pihak yang sampai saat ini mungkin entah itu melakukan pelanggaran ataupun belum menempati standar yang sudah diatur. Mas Aminullah, sebenarnya kalau untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat, apa yang salah sih dalam beberapa pekan terakhir? Kita tahu bahwa sumber polutannya sebenarnya adalah apa yang tadi sudah disebutkan Pak Roy, faktor-faktornya sudah kita pahami, sumber-sumbernya dari mana, PLTU bukan dibangun minggu lalu, bukan 2 minggu lalu juga begitu. Jadi apakah memang dari Walhi sendiri mendeteksi adanya peningkatan aktivitaskah yang akhirnya membuat standar-standar yang tadinya sudah diatur ini tidak terpenuhi atau dilanggarkah? Ataukah memang aktivitas ilegal yang meningkat yang akhirnya menyebabkan polusi udara di Jakarta? Fokusnya harus kemana ini, Mas Aminullah? Ya, pertama saya mau bilang bahwa polusi udara ini bukan seminggu, 2 minggu, atau setahun 2 tahun ini terjadi gitu ya. Kalau kita lihat di Kompas pun pernah gitu tahun 70-an dia sudah menerbitkan bahwa ada polusi di Jakarta. Terus kemudian di tahun 90-an juga polusi Jakarta itu dinobatkan sebagai kota nomor 3 paling berpolusi di dunia. Jadi udah sudah lama gitu. Polusi udara ini sudah lama. Bahkan jangan-jangan gitu ya. Saat ini kita tuh sudah imun terhadap polusi udara. Maksudnya kita sudah beradaptasi gitu dengan polusi udara sehingga kita tidak merasakan betul gitu perubahan-perubahan yang terjadi di tubuh kita gitu. Karena tadi kita sudah kalau misalnya Kompas pernah memberitakan di tahun 70-an berarti kan sudah 50 tahun ada polusi udara di Jakarta. Itu seperti itu. Terus kemudian yang kedua terkait apa itu yang terjadi di kebelakangan ya jelas itu ya, yang terjadi ya tetap itu karena kan polusi udara ini sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Yang terjadi ya tetap justru menambah justru semakin meningkat gitu ya aktivitasnya seperti itu. Nah yang kami lihat di sini pertama yang perlu menjadi fokus gitu ya ini transisinya misalnya di sektor energi di sektor transportasi seperti itu. Di sektor transportasi, nah di sini ada gitu wacana misalnya pindah gitu dari transisi gitu ya dari mobil fosil terus kemudian ke kendaraan listrik. Nah seperti ini. Nah ini kan perlu diluruskan gitu ya, transisi energi, transisi transportasi itu tidak sesempit kita membahas bahan bakar apa yang digunakan gitu. Bahan bakar BBM itu dia lebih berbahaya daripada listrik gitu, kemudian diganti ke listrik. Nah tidak seperti itu. Maksudnya dia bisa diperluas gitu loh, transisi itu bisa diperluas. Misalnya daripada kita memikirkan bahan bakar gitu kan, transisi bahan bakar sekalian aja kita rubah sistemnya gitu. Jakarta sampai sekarang orientasinya masih ke kendaraan pribadi. Itu bisa dilihat gitu dari misalnya tol sampai sekarang masih dibangun, terus kemudian jalan-jalan besar itu masih dibangun, padahal jumlah kendaraan bermotornya itu sudah tidak muat di Jakarta gitu. Bahkan saking berorientasinya pada kendaraan pribadi, itu juga beberapa fasilitas transportasi publik, terus fasilitas transportasi alternatif itu seperti jalan sepeda, terus kemudian jalan kaki itu juga terkena imbas gitu. Kita beberapa waktu lalu Jalan Santa
trotoar Jalan Santo itu Ya, digusur menjadi ya. jalan raya gitu kan. Terus kemudian Transjakarta beberapa waktu lalu juga sempat disenggol gitu kan, subsidinya mau Hmm, ditarik, mau dialihkan ke militer. hmm, Terus hmm. kemudian apa namanya KRL juga beberapa waktu lalu sempat digoyang juga, mereka mau penyesuaian tarif. Jalur sepeda juga anggarannya mau dihapus. Nah kayak gitu kan, Malah tidak itu berpihak ke yang sana gitu ya maksudnya ya. nah, tidak berpihak gitu. Hmm, Itu yang kemudian oke. kami menilai juga itu tidak konsistensi pemerintah gitu. Pemerintah sampai sekarang mengklaim bahwa masalah utama polusi udara Jakarta adalah transportasi, tapi di bidang transportasi sendiri mereka justru bertolak belakang gitu yang mereka lakukan gitu. Hmm, Bahkan beberapa pejabatnya juga secara terbuka menyerang gitu ya, menyerang orang-orang yang memperjuangkan jalur sepeda gitu. Mereka bilang itu tidak efektif, mereka bilang itu bisa bikin hmm. macet ya. Ya mereka gitu yang apa yang kami Oke. lihat menjadi masalah utama dalam polusi udara gitu. Kita apa aktivitas terus bertambah, tapi sementara itu di pengetahuan di tingkat pejabat pemerintahnya ya segitu-gitu aja gitu. Makanya Oke. sampai sekarang Nah, sampai puluhan tahun polusi udara Jakarta ya tetap sama saja. ya, Nah, satu ya. poin yang mau saya luruskan adalah ya tadi polusi udara itu sudah terjadi puluhan tahun. Hmm. Dia sudah kalau ya tadi ya di 70-an udah ada beritanya, terus kemudian di 90-an di sudah ada yang apa satu riset menobatkan Jakarta sebagai kota paling berpolusi ketiga di dunia. Berarti kan ya ini sudah lama gitu. Ini bukan masalah Ya. minggu-minggu Eh, eh, ini terus tahun-tahun lalu kayak gitu. ya, Tapi sudah lama dan kami itu saya ingin tanya Mas Amin, mungkin dan singkat saja karena waktu yang terbatas, tanggapan Anda atas solusi-solusi sementara seperti WFH-kan 50% ASN, kebijakan-kebijakan tidak membawa kendaraan berbahan bakar fosil di hari-hari tertentu, upaya agar mengajak swasta juga WFH. Komentar Anda terhadap solusi-solusi saat ini seperti apa? iya, itu bisa untuk menekan polusi udara, tapi tidak akan efektif dan itu harus dibarengi dengan upaya-upaya lain gitu. Misalnya WFH 50% ASN, jumlah ASN kita ya hanya sekitar 50.000 sampai 60.000 gitu misalnya. Hmm, Ya, berarti kan cuman berapa? Cuman sekitar 30.000 gitu yang di apa yang dirumahkan. Sementara lalu lintas kita ada 22 juta kendaraan pribadi, ya, belum termasuk yang kendaraan lain seperti itu. Nah itu tidak akan efektif tuh. Kalau misalnya ya caranya itu doang gitu. Makanya kami sampai sekarang ya menilai ya WFH 50% ASN itu cuma buat pengkondisian apa kita mau KTT ASEAN, terus kemudian pemerintah akan malu gitu ketika Jakarta macet, ada tamu negara, pemerintah macet, mereka akan malu, makanya dibuatlah skema WFH seperti itu. Jadi kalau untuk ya, menekan polusi udara, kami melihat itu masih jauh dari efektif gitu untuk oke, menekan gitu ya. Terus kemudian kalau skemanya itu untuk melindungi masyarakat gitu, melindungi kelompok-kelompok rentan itu juga tidak masuk. Karena apa? Karena oke, ya dalam skema perlindungan masyarakat yang harus diutamakan adalah kelompok rentan gitu. Orang-orang yang punya komorbid, orang-orang yang mereka punya keterbatasan akses terhadap kesehatan seperti itu. Tapi kan yang disuruh WFA adalah ya, ASN yang sebenarnya mereka punya privilege gitu terhadap akses ke kesehatan seperti itu. oke, Nah, seharusnya ya tadi gitu ke akarnya gitu. Bahkan kami ya, melihat juga beberapa solusi yang ditawarkan juga masih masih menimbulkan masalah lain kayak misalnya tadi kendaraan listrik itu juga akan berdampak gitu ya. Kita kita akan sangat hmm, egois bahkan kalau kita menggunakan kendaraan listrik itu. Maksudnya gini, eh, kita kita mau transisi energi yang berkeadilan, kita mau pemulihan lingkungan hidup yang berkeadilan. Maksudnya gini, kita punya urusan di Jakarta, punya urusan polusi udara. Udara Jakarta buruk, udara Jakarta beracun itu karena oke. kita-kita juga gitu. Tapi untuk menjernihkannya lagi, kita menggunakan kendaraan listrik yang kemudian dia merampas hak-hak hidup masyarakat di luar Jakarta, kayak misalnya di Sulawesi, di Maluku itu kan Hmm, tambang-tambang nikel yang legal, yang ilegal itu kan ya, sudah ya, menimbulkan konflik masyarakat, sudah merampas ruang ya, hidup masyarakat. Jadi akan sangat egois gitu demi oke, kita membersihkan udara Jakarta yang sebetulnya tidak ada sangkut pautnya sama orang-orang di Sulawesi, sama orang oke. di Maluku, tapi Itu lingkungan mereka untuk solusi di Jakarta oke, dan beberapa solusi lain juga kami masih melihat itu masih masih apa menjadi akan menimbulkan masalah lain gitu ya, misalnya hujan buatan gitu ya hujan buatan juga tidak menyelesaikan masalah juga karena polusinya akan turun ke tanah gitu polusi yang tadinya dari langit itu akan turun ke tanah yang tercemar yang hmm, tadinya udara akan berganti ke air oke, permukaan Jakarta sudah tidak punya sumber air ya, permukaan kita punya 13 sungai tapi semua sungai itu tidak bisa digunakan untuk sumber air baik, Mas sumber Amin. sumber air Ya, ya. Mas Amin, mungkin di situ saya mungkin memberi waktu singkat kepada Pak Roy, singkat saja terkait dengan hujan buatan tersebut, rencananya kapan, dan tentu saja mungkin mau menjawab apa yang tadi dinyatakan oleh Mas Amin. Pak Roy, singkat saja. Ya, saya akan menjawab bahwa kami saat ini terus bekerja untuk memastikan ya terjadinya penurunan ya pencemaran yang ada di wilayah Jabodetabek.
kami akan menggunakan semua langkah-langkah seperti saya jelaskan tadi, termasuk kita mendorong dilakukan pengujian emisi, mendorong perawatan kendaraan sehingga bisa menekan emisi dari kendaraan. Kami melakukan pengawasan, termasuk penegakan hukum terkait dengan kegiatan-kegiatan yang melanggar dan berpotensi mencemari udara. Sudah kami lakukan penindakan di beberapa lokasi, dan kami juga akan melakukan supervisi kepada pemerintah daerah agar kami bersama-sama bisa terlibat dalam menanggulangi ya permasalahan kualitas udara yang ada di Jakarta. Ingin sampaikan sekali lagi, kami akan lakukan tindakan tegas ya, kepada para pihak yang melanggar ya, terkait dengan upaya-upaya pengendalian pencemaran. Baik itu kami akan hentikan kegiatannya, kami akan berikan sanksi administratif, kami gugat ya terkait dengan ganti rugi maupun pemulihan lingkungan, termasuk juga akan kami lakukan tindakan hukum pidana. Tadi kan sudah jelaskan, ada beberapa kasus sudah kami tanganin dan juga ada tersangka-tersangka yang sudah kami tetapkan. Baik itu perorangan maupun juga korporasi. Ini langkah-langkah tegas dilakukan oleh pemerintah, Mas Timothy. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Roy sudah bergabung bersama kami dan juga Mas Aminullah. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa melihat ada perbaikan-perbaikan atas polusi udara tidak hanya dalam jangka pendek tapi juga dalam jangka panjang melalui perencanaan dan regulasi juga ke depannya di Jakarta dan juga di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Aminullah dari Walhi dan juga Pak Rasio Ridho Sani atau Pak Roy dari KLHK. Selamat pagi, salam sehat.